melanjutkan sesi kita terkait pelatihan peningkatan kapasitas pengurus OSIS SMA SMK Kabupaten Bantaeng. Salam serta salam juga teriring kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar kita dari zaman yang gelapan menuju yang terang benderang saat ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung lanjut saja terkait materi dari Pak Yusran tadi, yaitu Canva for Education. Dengan ini saya persilakan ke Pak Yusran untuk melanjutkan materinya. Dan untuk adik-adik yang hadir malam ini, terima kasih sudah menjaga semangat untuk tetap mengikuti sesi ini, yang dimana mungkin ini menjadi salah satu upaya-upaya adik-adik untuk berlari bukan lagi jalan santai ya, menuju hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS tadi pagi. Terima kasih, selamat mengikuti sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sandi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan karena kita masih punya semangat untuk berkumpul lewat Google Meet ini dalam rangka kita belajar bersama dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus OSIS SMA SMK se-Kabupaten Bantaeng. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, mohon izin saya off kamera karena kadang keluar masuk juga jaringanku. Baik, jadi kita lanjutkan materi kita yang tadi, yaitu tentang Canva. Terakhir itu kita melakukan pembuatan spanduk. Nah, sekarang mungkin kita lanjut di pembuatan poster. Saya coba share screen dulu. Ya, baik. Apa sudah terlihat Pak Sandi? Siap-siap, sudah kelihatan Pak. Ya. Baik, adik-adik, kita lanjut di topik yang kedua, yaitu pembuatan poster. Walaupun saya lihat tadi di grup sudah ada beberapa yang kirim tentang poster, ya, memang poster hampir beda-beda tipis dengan spanduk, cuma kadang ukurannya yang berbeda dengan tujuannya, ya. Baik, kali ini kita akan belajar terkait poster. Kita akan mencoba membuat poster terkait, mungkin adik-adik di sini dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan ketua OSIS, ya. Kita mencoba belajar bagaimana membuat posternya. Baik, yang pertama seperti biasa kita masuk di jendela Canva. Ya. Di sini kita bisa ketikkan di menu pencarian tentang poster. Saya tadi mencoba mengetikkan poster kampanye, tapi desainnya, templatenya yang kurang. Ya, saya coba menggunakan kata kunci poster tentang vote. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini banyak sekali poster-poster terkait dengan kampanye atau poster calon pemilihan. Nah, seperti ini ada beberapa template yang disediakan. Baik, kita mencoba salah satu template yang mungkin cocok, ya. Oke, terserah selera adik-adik. Sini banyak poster tentang pemilihan.
Oke, kita coba poster yang ini, template-nya. Oke, di sini ketika kita membuka salah satu poster, maka di sini akan kita dialihkan juga pada poster-poster yang hampir mirip dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kita bisa melihat di sini makin banyak poster yang hampir mirip dengan yang kita pilih. Kalau misalnya kita tadi memilih poster ini namun kita tertarik lah, oh ini saya rasa ini lebih menarik warnanya, nah, kita bisa rubah. Oke, misalnya saya pilih poster yang ini. Oke, mungkin saya share window saja dulu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada poster yang saya anggap menarik ya. Jadi misalnya saya akan membuat poster tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, di sini sudah ada beberapa template yang bisa kita edit ya. Contoh, jadi ini tulisannya kita bisa rubah. Inilah gunanya Canva, di sana banyak template-template yang tinggal kita bisa modifikasi atau edit. Misalnya calon ketua OSIS, misalnya calon ketua OSIS. Nah, di sini ada beberapa tulisan, bisa kita buang atau bisa kita modifikasi. Misalnya SM. Oke. Atau kita tuliskan di atas nama sekolahnya boleh. Nah, yang tulisan di bawah ini kita rubah saja menjadi periodenya. Oke. Nah, kita adik-adik juga bisa menambahkan seperti yang tadi, kita bisa menambahkan logo yang terkait, misalnya mungkin logo OSIS, kita bisa tambahkan dengan cara kita masuk di unggahan, lalu kita pilih logo yang akan kita masukkan. Misalnya atau kita ingin masukkan logo sekolah, boleh seperti itu. Tambahkan logo sekolah. Terus, nah, di sini kita akan memasukkan fotonya, ya, foto. Ada dua jenis foto. Kita bisa menambahkan foto tanpa background atau kita bisa memasukkan foto dengan background. Nah, di sini saya akan memasukkan foto yang ada backgroundnya, kemudian saya akan hilangkan. Yang pertama, kita tetap masuk di unggahan, lalu kita foto yang akan kita hapus background. Nah, di Canva itu sudah disediakan fitur hapus background. Nah, caranya kita klik foto yang akan dihapus backgroundnya, terus kita masuk di edit foto. Edit foto, di sini kita masuk di penghapusan latar belakang. Di sini ada logonya, tulisannya penghapus LB. Kalau mungkin di laptopnya tertulis atau menggunakan bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggrisnya ini erase background.
kita klik. Oke, nah secara otomatis backgroundnya akan terhapus. Nah, kalau kasusnya seperti ini, background sudah terhapus namun bingkainya masih melebar, ya, ini kita bisa crop. Jadi caranya kita klik, ya, lalu kita geser yang bingkainya, ya, kita perkecil supaya tidak mengganggu elemen-elemen yang lain. Kenapa mengganggu? Karena misalnya jika elemen bingkainya full begini, full ini, ya, kita akan kesulitan untuk memilih elemen yang berada di belakang bingkai foto ini. Nah, misalnya saya mau menggeser di bagian belakang ini tulisan, itu agak ribet. Jadi alangkah baiknya kita perkecil saja. Oke, kalau kurang besar kita bisa perbesar dengan cara mendrag bagian sudut. Oke. Sini kita bisa tuliskan nama. Oke. Baik, seperti kasus yang seperti ini, nama saya terpotong atau apa ya namanya, bersusun. Kita bisa menarik ini juga, kita menarik bingkainya supaya memanjang. Latar yang di belakang juga kita bisa perpanjang. Ya, seperti itu. Jika menurut adik-adik kurang besar, boleh kita perbesar lagi tulisannya, fontnya, supaya jelas kelihatan. Boleh. Jika font merasa perlu dirubah warna, boleh. Kita rubah warnanya, boleh seperti ini. Kita bisa merubah jenis font yang ada, boleh. Nah, baik, untuk saran pemilihan font, jangan juga terlalu banyak jenis font yang digunakan. Misalnya jenis fontnya di atas berbeda, di sini berbeda. Cukup sekitar 3 font saja yang berbeda. Jangan sampai 5 jenis font di dalam satu bingkai ini atau satu poster. Sama halnya dengan warna. Untuk warna, template warna, adik-adik bisa mencari di Google template warna yang sesuai. Usahakan untuk template warna itu jangan terlalu banyak, jangan sampai ada 5 warna yang berbeda di dalam area poster kita, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin apa yang perlu ditambahkan. Kalau adik-adik mau menambahkan, perjelas lagi fotonya, misalnya kita mau tambahkan outline, bisa kita masuk kembali di edit foto. Selanjutnya di sini ada efek bayangan, kita masuk di efek. Oke, nah, di sini kita bisa memberi efek bayangan, supaya seolah-olah terlihat nyata, ya, efek bayangannya. Jangan terlalu intensitasnya juga jangan terlalu terang. Sama halnya tadi, ada teman kita sudah belajar menambahkan efek pada tulisan, cuman efeknya terlalu melebar, ya.
usahakan juga yang terlalu melebar. Ini efek bayangan yang Oke, seperti itu. Selanjutnya adik-adik bisa menambahkan apa keterangan-keterangan yang ada di poster tersebut. Misalnya moto, boleh tambahkan apa moto dari poster yang akan adik-adik buat. Misalnya adik-adik mempunyai moto atau slogan, boleh tambahkan di desain posternya. Mungkin di sini kita tambahkan visi misi. Oke, seperti itu. Seperti ini contoh salah satu desain poster yang kita buat, namun tidak terkendala cuma untuk desain poster. Banyak yang bisa kita buat. Tadi teman-teman kalian ada yang membuat tadi poster tentang produk jualan makanan, bisa itu menggunakan aplikasi Canva. Baik, selanjutnya untuk kan kita tadi sudah membuat poster, kita membuat spanduk. Selanjutnya bagaimana dengan hasilnya? Untuk mendownload hasil atau kita menyimpan di komputer atau di HP adik-adik, kita klik pada sudut kanan atas ya. Kita bisa menyimpan atau mendownloadnya dengan klik menu unduhan. Nah, di sini ada beberapa pilihan ekstensi penyimpanan ya, atau jenis file yang akan kita inginkan. Yang pertama, kita bisa mengunduh dalam bentuk JPEG, kemudian bisa dalam bentuk PNG, dalam bentuk PDF. Saya ulang. Oke, sini PNG, tergantung dari kebutuhan kita. Jadi misalnya kalau kita mau cetak untuk di percetakan, untuk cetak spanduk, itu kita kadang gunakan antara JPEG dan PNG. Namun kalau kita mau mencetaknya di kertas ya, kita bisa menggunakan langsung PDF standar ya. Baik, kita coba mendownload. Di sini menggunakan JPEG. Nah, di sini kita sudah diberi jenis ukurannya. Boleh ukurannya tetap seperti ini, atau kalau untuk percetakan biasanya kita butuh hasil yang jernih. Jadi biasanya kita maksimalkan kualitasnya ya. Bisa kita maksimalkan kualitasnya atau berada di, saya ulang. Oke, di sini kualitas file besar. Sepertinya ada sedikit kendala, tidak bisa tak unduh. Kita coba pilih PNG. Nah, Pengaruh jaringan biasanya Pak, pengaruh jaringan. Nah, ini pengaruh jaringan. Nah, setelah itu biasanya kita klik unduh saja. Nah, di sini kebetulan tombol unduhnya ini tidak mau aktif. Mungkin pengaruh jaringan.
Saya coba refresh dulu. Oke, coba kita ulang ya. Kita bisa unduh. Nah, sepertinya masih kendala ini pasan. Oke, ini ada kendala, saya close dulu. Baik, untuk penyimpanan di Canva itu sebenarnya sudah tersimpan secara otomatis di Canva. Sama halnya tadi dengan Google Doc ya. Apapun yang kita buat akan tersimpan secara otomatis. Kita lihat di sini, saya kembali ke menu beranda saya, beranda Canva. Tapi memang kayaknya jaringan ini. Jaringannya berat. Saya relok. Muncul di share screenku di sana, Pak San. Ya muncul Pak, cuman loading. Iya. Aman Pak Yusra. Ya sambil menunggu ya, juga baik adik, mungkin saya bisa tambahkan ya, jadi tanpa Iya. yang kita tidak akan ribet atau pusing lagi memilih desain, bagaimana desainnya, karena sudah disediakan template yang kita bisa sesuaikan, kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Jadi kita tidak perlu lagi membuat dari awal, memikirkan bagaimana setiap tata letak dari elemen-elemen dan teksnya. Kita hanya bisa langsung memodifikasi yang sudah ada. Itu salah satu keunggulan Canva, apalagi dibuat dengan menggunakan akun belajar, akan membuat akun kita itu menjadi premium, menjadi elemen-elemen yang biasanya berbayar, itu akan kita bisa dapatkan secara gratis. Jadi manfaatkan akun belajarnya dalam menggunakan Canva for Education ini. Iya, betul Pak Sandi. Sayang sekali kalau akunnya sudah dikasih gratis sama pemerintah lalu tidak digunakan. Oke, jadi tadi mungkin sampai sesi ingin mendownload ya, saya akan coba screen ya. Sandi mungkin bisa membantu karena di sini masih seperti yang tadi. Aduh, error. Iya Pak, saya juga ini login Canva error. Atau servernya Canva ini yang bermasalah malam ini. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah bisa terbuka. Saya coba share screen ya. Ya, silakan Pak Sandi. Sudah kelihatan ya?
sudah Pak Sandi. Sudah kelihatan Oke, jadi jelas. Pak Yusran sudah sampai pada tahap ingin mendownload hasil editannya. Jadi untuk mendownload itu pilihannya ada di sini di sebelah kanan atas ya, dibagikan. Kemudian nanti akan ada unduh di sini. Nah, kita bisa mengunduh dengan mengklik ini. Freeze ke layar tak Pak Sandi? Oh, nge-freeze ya? Iya. Sekarang bagaimana? Masih. Apakah yang lain juga begitu? Layar saya nge-freeze. Sampai hanya di layarnya Pak Ucang saja yang nge-freeze. Aman. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk mengunduhnya itu pilih bagikan, kemudian nanti scroll saja ke bawah ada bagian unduh. Jadi unduh ini adalah sama halnya dengan kita ingin mendownload sebuah project di Canva. Nah, mendownloadnya itu kita bisa pilih berbagai jenis file. Di sini ada PNG ini jika dalam bentuk gambar ya, gambar dengan kualitas tinggi. Jadi gambar itu ada dua, ada JPEG, ada PNG. Kemudian kita bisa juga langsung mendownload menjadi standar jika kita ingin print menjadi dokumen. Kita bisa jadikan PDF standar atau cetak PDF. Kita juga bisa menjadikannya sebagai video MP4 jika itu ada animasi di dalamnya. Namun tadi disampaikan oleh Pak Sofyan kalau kita ketika membuat desain kartu ya apa tadi Pak Isran, desain poster dengan spanduk. Nah, jadi kita bisa cetak menjadi PNG supaya gambarnya lebih tajam. Nah, di sini juga ada kita bisa mengatur pixelnya. Semakin besar pixelnya maka ukurannya pun semakin tinggi. Jadi disesuaikan saja. Jika ingin hasilnya tidak terlalu pecah, ya kita bisa di tengah-tengah atau sekalian saja dalam ukuran tertingginya. Setelah itu kita unduh. Setelah diunduh akan memproses. Oke, kalau seperti ini sudah selesai downloadnya. Jadi nanti di penugasannya itu ada di semua akan di. Masih nge-freeze kelihatan Pak Yusran. Masih pasan. Pak Rifal. Kalau Pak Rifal, freeze ya? Iya, saya nge-freeze ke juga sekarang ini. Lihat. Salah nggak Bang? Salah share jendela. Ya. Sudah. Kalau sekarang bagaimana? Sudah. Aman. Ulang. Ya. Jadi untuk mengunduhnya itu kita pilih bagikan, kemudian scroll ke bawah ada bagian unduh. Ya, di sini kita bisa memilih jenis filenya mau gambar, PDF atau MP4. Nah, ketika sudah kita pilih menjadi gambar misalnya PNG, jadi PNG adalah kualitas terbaik ya untuk gambar. Kita bisa atur resolusinya, pixelnya mau tinggi atau rendah. Semakin tinggi juga akan semakin besar ukurannya. Nah, setelah itu kita bisa langsung unduh. Nah, setelah diunduh nanti akan otomatis masuk ke perangkatnya kita. Nah, dengan untuk penugasan adik-adik untuk bagaimana desainnya itu dimasukkan ke dalam Google Site yang materinya sebentar akan dibawakan oleh Pak Rizwan. Nah, nanti link Google Site-nya itulah yang akan dikumpulkan ke kami. Mungkin itu bisa saya tambahkan Pak Yusran. Terima kasih. Ya. Dan adik-adik. Terima kasih banyak, sangat membantu. Jadi sangat luar biasa. Itu tadi proses pengunduhan dari Canva. Ya. Mungkin ke depan mungkin ada seandainya bisa langsung kita print langsung dari Canva itu lebih bagus lagi Pak Sandidi. Iya Pak. Jadi kalau adik-adik mencari tombol printnya langsung, misalnya mau langsung cetak di kertas,
belum ada aplikasinya di Canva. Iya, jadi kita harus download dulu, baru kita print, atau kita masukkan dulu di Word misalnya, lalu kita print. Iya. Namun kalau di Canva itu mau ki print cetaknya, dia yang ada biaya berbayar cetaknya di situ. Seperti itu pasen. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu ke adik-adik. Ada pertanyaan tentang Canva sebelum kita masuk sedikit di cara pembuatan header untuk Google Form dengan websitenya. Jika ada, silahkan raise hand atau chat di kolom komentar. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut. Mungkin Pak Sandi dari yang bertanya. Mohon izin stop screen dulu Pak Sandi. Pak Sandi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau untuk ukurannya Pak? Baik, untuk ukuran poster itu biasanya kita menggunakan ukuran A3 namanya. Nah, ukuran A3 yang bisa kita cetak. Tapi kalau mau cetak di kan rata-rata printer itu bisanya cuma folio F4 A4. Nah, kita bisa rubah ukurannya juga. Nah, kalau yang model seperti ini, ya, tunggu dulu. Oke. Kalau yang sekarang ini yang kalian lihat itu jenis ukurannya itu ukuran A3 namanya. Nah, A3 itu 29 cm kali 42 untuk poster. Kalau di tempat percetakan ada ukuran A3. Tapi ini kita lagi-lagi kita bisa rubah ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalnya untuk ukuran mau gunakan nih ukuran yang ada printer di sekolah. Aduh. Sepertinya di sini kita rubah ukurannya. Rubah ukurannya, kalau folio itu ukurannya 215. Maaf, 21,5 dengan 33 cm. 21 dengan 33 cm. Nah, ini untuk ukuran kertas F4 ya, atau folio. Nah, untuk ukuran-ukuran kertas yang bisa kita gunakan, adik-adik bisa mencari referensinya di internet, ukuran-ukuran kertas ya, dan bisa disesuaikan di sini. Nah, setelah kita menentukan ukuran kertas, kita bisa klik lanjutkan.
mengubah ukuran desain di sini, maka dia otomatis dia akan berubah ukurannya. Kalau ukurannya sudah berubah, tinggal di download. Nah, oke. Kita tinggal download seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Sandi. Kita tinggal download. Kalau mau jadi langsung cetaki, adik-adik bisa mau cetak, bisa dicetak langsung dengan PDF. Bisa dicetak PDF standar ya, atau cetak PDF. Misalnya nih saya ya. Oke, seperti itu. Kita bisa cetak dalam bentuk PDF. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lihat dulu dalam chat. Oke, sudah jelas mungkin. Nah, selanjutnya baik, terkait tadi ada namanya header ya, header pada Google Form. Nah, tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Sofian waktu Google Form bahwa kita bisa membuat header atau apa ya, tampilan judul pada Google Form kita. Itu kita bisa menggunakan juga fasilitas Canva untuk membuat headernya. Nah, caranya kita tinggal klikkan di sini header. Ya. Ini. Sini kita bisa gunakan ini header Google Classroom. Ukurannya itu sama 192 x 480 pixel. Ini kita bisa gunakan. Akan kita klik untuk membuat header. Nah, di sini sudah disediakan template header. Nah, kita boleh memilih sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya saya pilih ini headernya, satu contoh header. Tunggu dulu, artinya saya terkendala di jaringan. Oke, saya ulang. Mohon maaf. Bagaimana tampilanku situ Pak Rival? Udah keluar Ji? Aman Ji, Pak Yusran. Cuma memang kayak ini sinyal agak lambat. Lambat sinyalku ini. Tampilannya masih loading putih. Iya. Sama saya juga, biar saya mau share
ini agak lambat tong ke jaringan, padam ke listrik juga sini. Mungkin pengaruh itu mungkin pantas banyak yang terkendala di jaringan hari ini. Bagaimana dengan Pak Rizwan, sudah hadir enggak? Belum. Iya, dari Kalau Pak Yusran, Muhaimin. kalau Pak Rizwan, Kenapa Pak Sofyan? ya, Ada pertanyaan di kolom rencana Pak chat. Rizwan. Ya itu dulu pertanyaan dulu Pak Ocang. Oh iya. Gunanya header untuk apa Pak? Untuk apa? Baik, gunanya header itu untuk mempercantik tampilan pada Google Form kita. Mungkin Pak Sofyan bisa lagi on itu laptop tak? Tidak. Ya on ji Pak. Atau saya cari dulu. Ya header. Kuliah coba. Kepala surat itu header kan kepala. Iya. Jadi dia ya untuk tampilan kayak kop surat atau kop formulir gitu. Contohnya. Oke. Kalau header itu namanya ini di atas ini. Jadi tadi kita sudah belajar membuat Google Form, tetapi itu headernya masih header cuma sekedar gambar saja. Tapi untuk mempercantik lagi kita bisa menggunakan Canva. Kita menulis di sini, membuat desainnya melalui Canva. Karena di Google Form belum disediakan header yang bisa kita custom tulisannya. Seperti itu mungkin. Nah, ini contoh header. Oke. Contoh header juga kita gunakan sebentar kan ada materi tentang buat web. Jadi tampilan web kita akan muncul ini headernya. Kalau header yang disediakan oleh Google itu standar, biasanya cuma sekedar gambar. Jadi semuanya kita bisa desain di Canva seperti itu. Ya. Baik, bagaimana Dinda Muhaimin? Oke, saya rasa cukup mungkin. Oke, Pak Ocang bagaimana Ocang? Pak Ocang masih ada yang mau dijelaskan Pak Ocang? Mungkin sampai di situ juga Pak Sofyan, sampai di header Ji, karena masalah terkendala jaringan juga sebenarnya. Siap aman Iya, Pak. siap. Mungkin bisa dilanjut ya Pak Sofyan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Makasih banyak Pak Ocang. Ya, menarik sekali materi kita terkait dengan Canva ya. Saya yakin dan percaya adik-adik semua sudah terbiasa membuat desain di Canva. Hanya ini lebih spesifik pada spanduk maupun header dan tadi poster ya yang telah dijelaskan oleh Pak Yusran. Baik, adik-adik sekalian, jadi kita lanjut materi kita yang berikutnya terkait dengan Google Site ya. Google Site.
kebetulan karena Pak Rizwan lagi ada acaranya, jadi dialihkan ke saya untuk membawakan materinya. Ya, jadi saya mulai mungkin saya coba share screen dulu ya. Pak Rival mungkin bisa mengambil moderator dulu, karena saya harus menggantikan Pak Rizwan. Siap, aman Pak Sof. Ya, Saya share jadi screen dulu ya. adik-adik ya semua selanjutnya akan dipandu oleh Pak Sofian terkait Google Site. Jadi boleh disimak sama-sama penjelasan dari Pak Sofian. Jika ada yang ditanyakan, boleh raise hand langsung bertanya. Boleh juga ditanyakan di kolom chat. Silakan Pak Sofian. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, jadi saya buat ini lebih cepat karena ini sudah pukul 9, sudah mau masuk waktu istirahat. Jadi kita langsung saja. Jadi terlihat layar saya Pak Rival ya. Pak Rival. Ya Pak, terlihat. Iya, aman. Terlihat jadi. Oh ya, baik. Oke, jadi kita mulai dulu. Jadi website ya. Ya, aman. Oke ya. Aman. Oke. Jadi website ini digunakan untuk kegiatan keorganisasian, maka saya lebih cenderung menjelaskan terkait dengan ini untuk tujuannya publikasi. Ya, publikasi apa saja ya, memperkenalkan organisasi kita, kemudian memperkenalkan apa yang menjadi program-program kerja kita, ya, bahkan menjelaskan tentang fitur-fitur yang lain ya, misalnya pun persuratan maupun daftar mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan kita di organisasi OSIS di sekolah kita masing-masing. Jadi tapi sebelum saya lanjut mungkin perlu diperhatikan bahwasanya ini akan menjadi tugas akhir kita sebentar untuk mendapatkan sertifikat. Setiap orang, setiap peserta harus menyetorkan satu Google Site, di mana Google Site ini menjelaskan tentang informasi OSIS yang ada di sekolah adik-adik sekalian, kemudian melampirkan beberapa poin-poin ya. Yang pasti poin-poin yang dilampirkan itu adalah file-file yang sudah kita kerja dari tadi pagi sampai sore ini. Ya, baik. Saya coba perlihatkan satu bentuk contoh dari website ya. Ini websitenya namanya OSIS Pentikba, di mana di bagian home-nya ini halaman depannya muncul gambar foto bersama seluruh pengurus OSIS. Jadi ini saya cuma ambil gambar asal-asal saja ya, tapi mungkin bisa dipahami apa maksudnya ya. Nanti kalian sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah adik-adikku sekalian. Kemudian di sini ada Welcome OSIS Pentikba. Kemudian di sini bisa masukkan foto ketua umum, sekretaris bendahara. Ya, kemudian juga bisa memasukkan keterangan terkait dengan biodata ketua, biodata sekretaris dan bendahara. Kalau ini hanya nama ya, nanti boleh dikembangkan. Ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan alamat ya, Google Map ya di sekolah. Adik-adikku sekalian boleh juga ditampilkan di bagian akhir ada folder catatan kaki ya, menjelaskan tentang email, menuliskan tentang email, informasikan tentang Instagram dan kontak person. Jadi ini bisa diklik langsung terhubung dengan Instagram, email atau website dari adik-adikku sekalian. Jadi boleh ya. Di halaman berikutnya di info ada info terkini. Nah, info terkini ini boleh di seksi apa ya?
adik-adikku sekalian dalam bentuk berita, ya. Jadi mungkin bisa tampilkan satu kegiatan tersebut, ya. Nah, ini contoh tentang kampanye anti narkoba, ada beritanya. Nanti adik-adikku lebih tahu ya bagaimana untuk membuat berita dari kegiatan yang telah dilakukan. Ini semacam peduli. Ini contoh saja ya. Ya. Kemudian ada persuratan. Di sini di persuratan adik-adikku bisa memasukkan tadi Google dokumen yang telah dibuat, ya. Jadi Google dokumen yang telah dibuat, materi dari Pak Rival ya, dari Pak Rival. Jadi contoh Google dokumen bisa dilampirkan nanti sebentar di sini. Kemudian daftar hadir. Ini daftar hadir online. Peningkatan narkoba, absen ini nanti yang dimasukkan di sini adalah Google Form yang tadi dibuat pada saat Google Form yang saya bawakan sendiri tadi ya, nanti boleh dilampirkan di sini ya. Jadi semua tugas-tugasnya itu nanti lampirkan di Google Site-nya ya. Kemudian yang berikutnya di sini lainnya program kerja. Ya, jadi kalau program kerjanya ini nanti disesuaikan dengan program kerja apa yang ada di sekolah adik-adikku sekalian, nanti dilampirkan di bagian ini. Kemudian ada galeri. Galeri ini foto-foto kegiatan. Jadi ini bisa mempublikasikan terkait dengan dokumentasi kegiatan selama kegiatan itu telah berlangsung atau telah dilaksanakan. Ya. Ini modelnya dia model Corasol ya, bisa bergeser ya, dipindah-pindahkan ini. Ya, seperti ini. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir ada poster. Yang dimasukkan di poster sini adalah yang tugas dari materi yang telah dijelaskan oleh Pak Yusran yang terakhir. Jadi adik-adikku cuman membuat sebuah poster ya, entahlah tadi poster apa yang ditugaskan oleh Pak Yusran dibuat. Silahkan dilampirkan di sini ya, adik-adikku sekalian. Ya. Jadi bagaimana teknik atau Izin Pak Sofyan, suaranya timbul tenggelam. Mungkin timbul tenggelam suaranya ya. Mungkin saya pakai headset. Headset ya. Kalau ya tak usah dimaju mundurkan headsetnya. Saya tidak usah pakai headset. Oh begitu. Oh siap. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat website ini ya? Caranya membuat website ini selalu saja kita buat tab baru. Caranya klik tanda tambah yang ada di atas ini. Kemudian selalu masuk ke titik 9, lalu cari di sini Google Site. Ya. Google Site. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan site-site yang sudah adik-adikku buat ya. Kalau belum pernah membuat Google Site ya ini pasti kosong ini, pasti kosong. Di bagian atas ini menunjukkan galeri template ya, template-template yang sudah ada atau sudah dibuat oleh orang lain. Karena kita mau membuat dari awal, makanya kita klik kosong ya, atau tanda tambah ini. Ya. Langkah berikutnya adik-adikku sekalian adalah memasukkan nama dari site ini. Ya. Jadi boleh aku memasukkan misalnya OSIS Semapat ya. Ini contoh saja ya. Nanti silakan kreativitas dari adik-adik sekalian untuk membuat namanya. Kemudian bisa ditambahkan logo ya. Nanti klik saja di sini upload, lalu cari Ox. Kita kalau sudah ini ya, kalau kita mau upload ini untuk mencari gambar yang sudah terdownload di laptop adik-adikku sekalian ya. Jadi boleh langsung pilih misalkan yang ini ya, lalu buka ya, lalu langsung saja keluar ya. Nanti akan dimasukkan sendiri ini gambarnya ya. Kalau mau mencari di internet juga boleh ya. Yang pasti ketika adik-adikku membuat logo misalkan di Canva ya, harus diunduh dulu
di-download dulu, masuk ke laptopnya. Ya. Berikutnya yang mesti kita lakukan adalah ini. Ya. Mengklik saja ini langsung menyesuaikan nama dari slide-nya adik-adikku sekalian, ya, OSIS MAPAT. Langkah berikutnya kita akan coba merubah gambar header ini. Jadi merubah gambar header itu bisa header yang sudah default disiapkan oleh Google, boleh juga desain header yang adik-adikku buat di Canva seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusran. Ya, cara memasukkan headernya ya klik ini foto, lalu kalau ya ini boleh pilih ya. Ya, silakan. Ini yang default disiapkan oleh Google Site. Ya. Boleh juga ditelusuri ya. Kita boleh cari, misalkan saya karena saya belum punya gambar foto bersama, nanti diunduh ya. Kalau adik-adikku nanti unduh berarti kita harus pilih upload. Jadi pilih foto lalu upload ya. Kalau memang sudah di-download masuk ke laptopnya ya. Karena saya mau mencari gambar lain saja yang ada di internet yang foto bersama, saya pakai pilih lalu telusuri. Saya coba cari foto bersama ya. Pengurus OSIS Semarang ini ya, ini hanya untuk ya ini nih contoh saja ya, contoh. Lalu saya pilih. Nanti silakan adik-adikku membuat sendiri untuk gambarnya, untuk headernya ya. Oke, selanjutnya ini kita beri judul halaman ya. Kita pakai tadi ya, misalkan welcome ya, kita pakai welcome OSIS MAPAT ya, OSIS MAPAT. Nah, begini, lalu kita ini bisa mengatur, mengeditnya ya, boleh di enter ini boleh ya, ya. Lalu sebenarnya ini kita bisa ubah ukurannya ya. Kita boleh ubah ukurannya, lalu kita boleh ubah juga jenis hurufnya, jenis formnya ya. Oke, kemudian bisa juga kita atur jaraknya antara ya ini. Oke. Jadi nanti ya. Oke, berikutnya setelah kita menuliskan ini, boleh sebenarnya tulisan ini kita pindahkan ke bawah ya. Jadi caranya kita Ctrl S lalu kita ya seperti ini ya, kita bisa copy paste di bawah ya, supaya ini foto kita tidak terganggu ya. Kita hapus ini ya, caranya ini klik hapus ya. Kalau mau fotonya agak terang kita boleh klik ini ya. Oke, jadi tampil seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan profil dari seperti ini ya tampilannya. Kita coba lihat ini profil dari pengurus inti misalkan atau pengurus-pengurus lainnya. Jadi caranya silahkan pilih yang ini, disisipkan ya, lalu pilih yang 3 ini untuk ketua, sekretaris dan bendahara ya. Tinggal nanti dituliskan ketua umum ya, kemudian sekretaris, kemudian sini bendahara ya, kemudian di sini boleh namanya atau biodatanya ya, silahkan nanti kreativitas anak-anak sekalian. Misalnya Sofyan, Ardi, ya Dini. Ya, di sini boleh kita masukkan gambar. Kalau gambarnya itu ada di laptop ya seperti tadi gunakan upload. Dan kalau mau cari di internet boleh pilih gambar. Saya upload saja dulu ya, cari foto yang ada di dalam laptop. Saya coba pakai ini saja ya. Iya, kemudian boleh diklik 2 kali untuk menyesuaikan, kemudian oke ya, pilih lagi untuk sekretaris. Saya upload misalnya ini, saya cuman sekedar contoh ya, silakan adik-adikku membuat sendiri
ya. Oh ini Pak Kadis. Maaf ini saya pakai fotonya numpang gunakan fotonya saja beliau ya. Nah, lalu satu lagi kita pakai gambarnya siapa yang ada ya. Ya pokoknya foto sembarang saja ya saya ambil ya. Minta maaf ini karena saya belum menyimpan ini ya, ini sekedar contoh saja. Kemudian di akhir silakan tambahkan folder untuk catatan kaki, tuliskan di situ emailnya apa, kemudian enter Instagramnya apa, ya. Ini nanti linknya silakan di paste di sini saja ya. Jadi kemudian kontak person mungkin contohnya ya, kontak person, ya. Oke dikasih rata tengah boleh. Caranya di editing, diatur ini, klik ini. Lalu boleh jenis hurufnya juga diubah. Ya ini terserah adik-adikku sekalian ya. Ya ini boleh diperbesar sedikit. Ya nanti di sini boleh dituliskan email sekolah atau email organisasinya kalau memang ada. Saya kasih contoh saja ini. Email pribadi saya ya, guru.smp.belajar.id. Oke. Nanti kalau saya enter ya spasi ini akan terlink dengan email saya ya. Oke, kalau seumpamanya adik-adikku mau menambahkan map dari sekolah adik-adikku ya klik saja ini peta, sisipkan peta, nah, kemudian ketikkan di sini nama sekolahnya. Misalkan SMA 4 Bantaeng ada ya, ini. Oke, nanti akan ditunjukkan di sini SMA 4 Bantaeng, lalu pilih. Ya ini otomatis nanti akan disisipkan masuk. Nah, ini sudah ya cukup mungkin untuk di awal ya. Ya sekarang kita akan coba membuat ini. Kita kembali ke sini. Jadi ini adalah home ya. Home ya. Kemudian kita buat halaman berikutnya yaitu halaman info terkini, persuratan, daftar hadir dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Ya kita pindah dari sisipkan pindah ke halaman. Kita coba buat halaman satu persatu ya. Caranya dengan klik tanda plus ini, halaman baru lalu ketikkan. Jadi yang pertama itu adalah info terkini ya. Ya, ini di bagian atas sudah muncul info terkini. Ya. Kalau misalkan adik-adikku mau merubah ya, jangan gambar ini boleh. Jadi kita pilih saja ini diganti ya untuk info terkini. Ya boleh dipakai yang mana lah. Saya mau pakai yang ini boleh ya. Pilih. Ya artinya apa? Ya antara halaman muka dengan info terkini ini headernya berbeda. Seperti ini. Untuk mempercantik juga sebenarnya adik-adikku bisa menggunakan tema ya. Jadi tema ini ya boleh pakai tema yang sudah ada yang ini. Agak sedikit estetis gitu, kelihatannya agak sedikit cantik ya. Oke, berikutnya kalau seumpamanya halaman muka ini mau diubah ya. Kita tambahkan saja dulu ya yang untuk halaman-halaman yang lain. Ya seperti yang berikutnya itu galeri ya. Kemudian boleh tambahkan lagi persuratan. Ya. Kemudian tambah persuratannya. Persuratan. Ya. Kemudian boleh tambahkan lagi apa ini? Foto ini daftar hadir kegiatan ya. Daftar hadir kegiatan boleh. Daftar hadir kegiatan ya. Kemudian lanjut lagi poster ya. Oke. Sekarang kalau jadi adik-adikku bisa mengatur ya. Misalkan ini halaman muka kita mau ganti namanya ya tinggal klik titik 3 lalu pilih properti lalu ubah menjadi home ya. Misalkan ini kita mau ganti menjadi home.
Ya, lalu selesai ya, maka ini akan berubah. Ya. Selanjutnya kita bisa merubah urutan dari halaman ini dengan cara ya mengklik ini, misalnya kita mau galeri ini ya di bagian bawah saja, kita tinggal drag and drop, tarik ke bawah ya. Jadi ya, kemudian daftar hadir kegiatan ada di bagian atas ya, poster di bagian akhir ya, boleh seperti itu ya, tinggal di drag and drop saja. Ya, coba kita cek satu persatu info terkini sudah betul, persuratan, iya, daftar hadir kegiatan, galeri, ya, dan terakhir adalah poster. Jadi ini kita bisa ubah headernya ya. Ya, tapi ya nanti kreativitas adik-adik sekalian untuk merubahnya. Untuk home ini sudah selesai. Contoh. Kemudian kita bisa berpindah ke berikutnya yaitu info terkini. Info terkini ini terkait dengan berita-berita terkait dengan kegiatan-kegiatan program kerja yang telah adik-adikku laksanakan. Jadi caranya bagaimana? Kita kembali klik ini menu sisipkan, lalu kemudian di bagian atas ini ada ini, kita boleh pakai yang ini ya. Ada gambar dengan tulisan satu. Di sini kita bisa tuliskan beritanya. Misalnya kita mau berita yang pertama itu terkait dengan kampanye anti narkoba ya. Ini program kerja yang sudah terlaksana, misalkan kita mau buatkan beritanya. Jadi tinggal diketikkan saja langsung beritanya di sini ya. Kalau saya copy paste saja ya, karena untuk waktu yang tidak memungkinkan, saya copy saja yang di sini ya. Ya, saya Ctrl C saja. Ya, kemudian saya. Jadi caranya juga adik-adik sekalian kalau tidak mau mengetik di sini boleh mengetik di Google Docs atau di Word-nya. Nanti sebentar di copy paste masukkan ke sini ya, seperti itu. Kemudian di sini ya setelah ada judul dan beritanya kita tinggal klik tambahkan. Lalu silakan cari foto terkait dengan kegiatan kampanye anti narkoba. Ingat, upload ini untuk mengambil foto yang sudah terdownload ke laptop adik-adikku sekalian. Kalau ini pilih gambar, ini boleh mencari gambar di luar dari laptop adik-adikku sekalian, apakah di internet atau di Google Gambar. Bahkan bisa di Google Drive kalau adik-adikku menyimpan gambar di Google Drive. Nah ini kalau di Google Drive ya, ya ini gambar-gambar foto. Ya. Oke, jadi saya ambil sembarang foto saja ya. Ini yang misalnya kita mau ambil yang ada di Google Drive saya ya. Jadi seperti itu adik-adikku sekalian. Jadi kalau mau fotonya agak sesuai dengan gambar aslinya ya tinggal di ini, urungkan pangkas supaya langsung menyesuaikan. Begitupun selanjutnya ketika adik-adikku mau membuat berita berikutnya, ya nanti silakan klik dulu di sini. Pembatas ya, klik di sini dulu baru klik pemisah yang untuk memisahkan berita yang pertama dengan berita yang berikutnya. Ada tambahnya tanda seperti ini ya, lalu klik lagi berita selanjutnya, misalnya sudah berkegiatan mau buat lagi kegiatan beritanya ya tinggal klik ini saja. Ingat ya, setiap kegiatan itu ada judul, kemudian di sini ada beritanya. Jadi usahakan ada tanggalnya dari setiap berita yang dituliskan. Ya, ini untuk info terkini. Sekarang kita lanjut ke halaman persuratan. Di halaman persuratan ini silahkan adik-adikku sama kayak tadi memasukkan surat-surat yang mungkin adik-adikku buat ya untuk kegiatan. Kalau memang mau dipublikasikan, tapi kalau tidak ya tidak usah. Hanya karena ini berkaitan dengan penugasan kita. Ada tadi materi tentang membuat surat ya kalau saya tidak salah yang di Google Dokumen. Jadi ada halaman untuk persuratan ya, adik-adikku tinggal memasukkan Google Docs dari yang sudah adik-adikku tadi buat di materinya Pak Rival ya. Jadi caranya untuk memasukkan file persuratan ya tinggal caranya ya, kalau kita kerja di Google Docs berarti kita bisa pakai ini yang di bagian bawah dokumen ya, boleh langsung dokumen. Atau boleh juga Google Drive ya, yang di bagian atas. Dulu ya, jaringan saya kurang.
Dan, ya, baik. Baik adik-adik sekalian, yang minta maaf ya agak ini. Saya amankan dulu datanya, ini kurang bagus, jadi kita lanjut ya. Oke, berikutnya untuk persuratan silahkan adik-adikku mencari di sini filenya di mana kita misalkan ya ini salah satu contoh saja, saya tinggal pilih lalu sisipkan ya. Oke, jadi nanti akan disisipkan otomatis seperti ini. Ya. Ini tidak tampil mungkin karena pengaruh jaringan ya. Boleh juga adik-adikku kalau tidak mau masuk tadi di sini di dokumen disisipkan ya, boleh masuk ke Google Drive. Caranya klik ini saja, lalu cari file persuratan yang tadi adik-adikku ketik ya. Oke, itu sekedar contoh saja. Ya, kita lanjut berikutnya untuk daftar hadir. Daftar hadir ini terkait dengan Google Form yang tadi adik-adikku buat ya. Jadi bisa saja adik-adikku mau memasukkan absensi di websitenya kalian boleh ya. Atau formulir pendaftaran juga boleh ya. Hanya ini sekedar contoh nanti kreativitas dari adik-adikku sekalian. Kita lanjut. Daftar hadir itu tadi kan di Google Form ya. Jadi yang kalian masukkan di sini adalah file absensi yang tadi kita buat pada saat materi yang saya bawakan tadi. Jadi caranya bisa masuk di Drive ya. Dicari filenya tadi di mana ya, boleh. Kemudian saya ambil satu contoh Google Drive saja ya, minta maaf ini karena satu Google Drive. Ini saja. Saya pilih yang ini lalu sisipkan ya. Jadi kalau adik-adikku tadi membuat Google Form itu, filenya itu nanti akan tersimpan otomatis di Google Drive. Jadi tinggal kalian cari saja di mana kalian simpan. Lalu sisipkan. Nanti ini akan dimasukkan sini. Ya, boleh digeser ke tengahnya seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya, absennya nanti akan dimasukkan. Berikutnya untuk galeri. Ini berarti terkait dengan foto kegiatan. Ya, untuk foto kegiatan adik-adikku bisa memasukkan ya linknya di seperti ini maksud saya ya. Jadi kalau ya boleh kita pakai ini ya. Jadi saya mau pakai carousel gambar ya. Jadi kita tinggal pilih ini, tambahkan gambar, kemudian kita pilih gambar ya. Kemudian cari, kalau misalnya ada di foto, tinggal adik-adikku memilih. Misalnya saya pilih ini, kemudian ini ya. Iya. Oke, lalu sisipkan. Iya, jadi ada 3 foto yang dipilih. Kita tinggal sisipkan. Ya, satu yang menarik dari ini kita bisa kasih di tengah ya. Ini kita bisa kasih keterangan ya. Jadi caranya boleh klik dulu ini lalu pilih gambar gerigi. Kemudian ini kita bisa beri keterangan ya. Misalkan ini tambahkan teks untuk gambar pertama. Ya, kita kasih tambahkan teks, kita kasih keterangan misalnya kegiatan pemilihan ketua OSIS. Ini contoh ya. Tinggal oke. Ya. Kemudian ini kita kasih nama ya deskripsinya ya, kegiatan kampanye ya, contoh ini kampanye
anti narkoba. Oke. Nah, begitupun yang lain ya. Lalu klik perbaharui. Nah, nanti akan tertulis ini kegiatan pemilihan ketua OSIS ya. Ya. Kalau kita mau melihat previewnya atau pratinjaunya, ya bisa klik yang ini di atas. Oke. Ini tampilannya kalau di laptop seperti ini. Kalau di laptop, kalau di tab seperti ini tampilannya. Ya, ini akan ada tulisannya di bawah. Ya, kalau mau pindah ke gambar berikutnya ya boleh klik saja yang di samping ini. Ya, ini kegiatan kampanye anti narkoba. Kemudian ya foto berikutnya ya yang lain. Ini kalau mau tampilannya dia di HP Android seperti ini tampilannya. Oke, jadi nanti tergantung kalau dia dibuka di perangkat apa, ini nanti akan menyesuaikan seperti yang ada pada pratinjau. Ya, ya seperti itu mungkin. Kemudian yang terakhir di bagian poster. Di bagian poster ini adik-adikku bisa memasukkan gambar poster yang tadi buat ya pada saat materinya Pak Yusran. Jadi untuk memasukkan gambar adik-adikku bisa menggunakan ini saja, gambar. Klik sisipkan lalu pilih gambar lalu pilih ini ya. Saya pakai pilih saja. Cari di internet. Nanti kalian kalau mau sudah diunduh file PNG yang ada di Canva itu akan masuk ke laptopnya adik-adikku sekalian, maka pakai yang ini ya. Pakai kembali ini yang upload ya. Ya, pakai upload saja ya. Nah, lalu cari di mana file itu berada. Ya. Itu karena kalau saya ya mungkin saya kasih contoh saja satu ya. Saya pilih gambar. Atau ya jangan ya, karena saya pilih saja ini, minta maaf. Saya pilih gambar lalu saya coba cari saja di internet untuk posternya. Tapi untuk adik-adikku sekalian usahakan ya diedit di Canva ya posternya. Diedit di Canva. Baru diunduh. Ya, ini sekedar contoh saja. Ya, lalu kita klik. Selalu saja pilih dulu gambarnya lalu sisipkan. Ini contoh ya. Kalau memang tidak ada ini kan diambilnya di internet. Tapi karena ini penuh kalian di Canva, jadi harus dibuat di Canva lalu diunduh. Masukkan ke laptopnya adik-adikku sekalian. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita mau kembali ke pratinjau, klik dulu home, lalu kita pilih pratinjau untuk mulai dari awal. Ya, ini tampilannya kalau dia di Android ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pindah ke halaman lain, klik ini, lalu info terkini. Ya, turun ke bawah. Ini contoh saja ya gambarnya. Ini berita selanjutnya. Ya, hanya tidak kita selesaikan tadi karena cuma satu berita. Nanti adik-adikku saja yang tambahkan. Kemudian persuratan. Ya, ini untuk persuratan undangan. Ya, boleh dilampirkan. Daftar hadir kegiatan. Ya, ini yang Google Form yang dibuat tadi di form pada saat materinya Bapak. Kemudian ada galeri. Ya, ini untuk foto-foto. Adik-adikku bisa menggeser ini. Ya, ini kegiatan kampanye anti narkoba. Ini keterangannya kegiatan pemilihan ketua OSIS ya dan lain sebagainya. Iya. Oke, kemudian satu lagi ada poster seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu untuk tab. Ini untuk tab ini tampilannya begini. Ya, hampir sama ya. Kalau tampilan laptopnya seperti ini. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana mempublish ini. Jadi kalau sudah selesai kita edit, semua sudah selesai kita kerja, maka kita harus mempublishnya ya. Ya, jadi cara mempublishnya bagaimana? Ya, selalu adik-adikku memilih home ya.
harus home, artinya tampilan awal untuk sebelum mempublish. Nah, setelah memilih home atau halaman beranda atau halaman depan, lalu kita mulai publikasikan. Jadi caranya mengklik ini publikasikan. Ya, nah, ini boleh dirubah, ya, boleh dirubah. Syaratnya tidak boleh ada spasi, harus bersambung. Ya, ini nama atau alamat webnya kalian. Ya, jadi usahakan ini ada identitas dari sekolah kalian atau OSIS-nya kalian. Lalu langkah berikutnya pilih kelola. Dipilih kelola itu adik-adikku nanti melakukan pengaturan. Pengaturan draftnya itu ini harus siapa saja yang memilih link. Ya, artinya kita publish ke siapapun. Ya, ini publik. Kemudian aksesnya sebagai apa? Dia sebagai pelihat. Ya, jadi ketika dia mendapatkan link hasil publishnya, dia punya akses hanya melihat saja, tidak bisa mengedit. Kalau kita kasih memilih editor di sini, berarti kita kasih akses yang mendapatkan link kita itu untuk mengedit filenya kita ini atau site-nya kita. Lalu selesai. Setelah selesai, ya pilih publikasikan. Apakah sudah selesai? Untuk publish sudah selesai, tetapi nanti akan ada tulisan di sini salin link. Silakan adik-adikku sekalian klik salin link ini. Lalu silahkan dibagikan. Nanti tanyanya linknya nanti akan dikirim kemana Pak? Linknya itu nanti akan dikirim, ditautkan pada kantong tugasnya nanti adik-adikku sekalian. Nanti kantong tugas nanti akan kami kirimkan di grup. Ya, di grup nanti ditautkan saja di situ, dipaste di situ. Jadi cara mempastenya ya, misalkan saya mau upgradingnya, ini, ya tinggal di Ctrl V saja, ya seperti itu. Lalu kemudian kita kirim. Ya, ini contoh ketika adik-adikku mau membagikan site ini ke audiens atau peserta orang lain, ya, dengan cara mengcopy paste dari linknya. Ya, yang menjadi pertanyaan, Pak, kira-kira kalau saya sudah melakukan, kalau sudah saya publish, lalu kemudian saya adakan perubahan, saya mau tambah atau mau edit isinya, apakah yang harus saya lakukan? Ya, yang harus kalian lakukan adalah setelah mengedit, lakukan publikasi lagi, ya, dipublikasikan lagi, supaya perubahan yang adik-adikku lakukan itu bisa tersimpan, ya, dan bisa terbaca oleh orang yang melihatnya, ya, ketika kita mempublishnya. Oke, saya rasa cukup mungkin adik-adikku sekalian penjelasan terkait dengan Google Site. Ya, saya kembalikan mungkin ke Pak Rifal untuk memandu untuk sesi pertanyaan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Sopian. Kedengaran suara saya Pak Sopian? Aman? Siap, jelas sekali. Iya. Oh iya. Mungkin bisa ditambahkan juga Pak Sop sedikit bahwa halo, dari Pak juga, ya kedengaran Pak Sopian. Ya, siap kedengarannya. Tadi sempat terputus. Iya, jadi mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Sob yang mungkin kayak Pak Rifal, suaranya terputus, Pak Rifal. Ya, aman. Aman, Pak Sopian. Apa itu? Silakan. Jangan ada yang terlupakan ya. Silakan. Ya, jadi mungkin sedikit juga untuk adik-adik. Jadi tadi yang disampaikan sedikit menambahkan oleh Pak Sopian.
di Google Site itu yang tadi boleh diduplikasi juga, boleh dibuat salinannya. Itu sedikit Pak Sob. Oh, anunya ya untuk di copy begitu ya. Iya, dibuat salinannya. Ini diduplikasi untuk diduplikasi untuk apa ini Pak Rival? Supaya bisa satu buat untuk semua ya begitu. Sempat iya, kalau ndak mau kayak untuk mengedit lagi, mau buat website lain, tinggal mau saja diganti namanya, tetap sama kayak yang pembagian tampilannya. Untuk itu Pak Sofian. Bisa siap. Jadi buat salinan ya di copy ya, maksudnya di copy. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ya untuk adik-adik serta upgrading yang bertahan sekarang tinggal 1, 2, 3, 10 mungkin. Tinggal 8 orang. Ya, jadi itu tadi pemaparan materi dari Pak Sofian terkait dari Google Site. Jadi sudah jelas sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sofian. Jadi Google Site di sini itu salah satu fungsinya adalah untuk publikasi. Nah, jadi untuk publikasi, dan yang menjadi sedikit kekurangannya dari Google Site ini itu tidak ada fitur drag and drop-nya untuk desain halaman webnya. Cuma itu saya rasa untuk kekurangan di Google Site sedikit. Kemudian juga untuk adik-adik, dari pemaparan tadi oleh Pak Sofian, jika ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, kami buka ruang untuk diskusi terkait materi yang disampaikan, yaitu Google Site. Jika masih ada yang menjanggal ingin ditanyakan oleh adik-adik, boleh raise hand atau boleh langsung bertanya di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dari Pak Sofian tentang Google Site. Silakan untuk adik-adik yang masih bertahan. Iya, jadi sambil apa itu? Berarti kalau yang poster ada Pak buat Sofian baru dari atau bagaimana? Muhaimin. Berarti kalau yang poster Pak buat baru atau bagaimana Pak? Iya, kalau penerapan. Oke, mungkin boleh dijawab iya, Pak Sofian. Siap Pak. Jadi untuk penugasan ini ya, Dinda Muhaimin, untuk penugasan ya silahkan poster yang dibuat tadi pada materi Canva yang dijelaskan tadi oleh Pak Yusran itu boleh dilampirkan di situ ya. Tapi kalau untuk kebutuhan publikasi kegiatannya ya pastilah disesuaikan dengan ya kegiatan apa yang nantinya akan berlangsung ya, sesuaikan dengan kondisi itu. Ya seperti itu Pak Arifal. Iya, terima kasih Pak Sofian. Ya jadi ya untuk Muhaimin, kalau poster yang dibuat tadi ya tetap itu yang akan dikumpul nanti untuk penugasannya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Sofian ya memang untuk website sekolahnya. Jadi kalau misalkan dibuat untuk website OSIS-nya ya posternya tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi siswa intrasekolahnya adik-adik masing-masing. Cuma kalau untuk poster yang tadi itu akan jadi penugasannya nanti. Seperti itu mungkin penjelasannya untuk adik Muhaimin. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik.
terkait Jadi kemarin ini saya tugas mengingatkan Pak, saya. jadi penugasan kita Ya, silakan Pak Sofyan. ya, jadi kalau ini ada pertanyaan Pak dari Dinda Ya, Muhaimin. ada. Kalau berita Pak seputaran OSIS juga, ya jadi ya itu tadi saya bilang kalau seumpamanya untuk penugasan silahkan untuk penugasan ini ya site-nya itu terkait dengan kalau bisa berita terkait upgrading kita ini kegiatan yang sedang berjalan ya. Pastikan ke teman-temannya untuk info terkini atau berita itu yang diberitakan itu tentang upgrading yang tadi kita laksanakan mulai dari tadi pagi sampai ini malam ya. Tanggalnya ingat tolong dituliskan tanggal waktunya juga di situ. Oke. Ya. Seperti itu Pak Rival. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi jelas tadi Nek Muhaimin bahwa untuk beritanya itu seputaran kegiatan kita yang kita laksanakan selama 1 hari ini. Mulai dari tadi pagi sampai malam ini. Nah, jadi dibuatkan nanti beritanya untuk yang akan dimasukkan untuk informasi tentang berita. Seperti itu. Masih ada yang lain? Bagaimana dengan kuis terakhirnya Pak Sob? Tetap akan dilaksanakan ini dengan jumlah pesertanya? Kayaknya sudah tidak kondusif ini Pak Rival untuk kita adakan kuis. Nantilah kalau kita lihat kondisinya tergantung dari kesempatan teman-teman baik dari Pak Yusran, Pak Sandi. Kalau kita lempar saja di grup upgrading ya kita lempar di grup upgrade. Iya. Nah, tapi kalau dari malam jangan dulu. Iya, nah sudah masuk terakhirnya tawa ini. Iya, siap. Oke, saya hentikan presentasi saya ya. Berbagi layar saya ya. Oke. Bagaimana dari adik-adik yang masih bertahan? Ada Gita, Anissa, Wika, Samsinar, Ulfaira, Muhaimin dengan Lukman. Sudah dipahami keseluruhan materi atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan. Oke, kayaknya sudah ini Pak. Tidak ada yang berkomentar. Iya. Jadi cukup Kayaknya mungkin. Sudah Ya. tidak ada yang berkomentar. Iya, sudah diwakili ya. Iya, paham Pak. Oke, berarti sudah mewakili dari semuanya peserta yang tersisa. Sepertinya sudah paham semua terkait materi yang disampaikan malam ini. Oke, mungkin bisa langsung lanjut saja untuk penugasan ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Karena ini akan menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilannya kegiatan ini dari penugasan untuk mengukur pemahaman adik-adik semua. Semoga video atau temu ini bisa dinonton rekamannya oleh teman-teman yang lain yang belum sempat hadir. Jadi penugasannya itu per tim ya, per sekolah. Tadi saya sudah lempar di grup terkait dengan link. Mungkin saya akan share screen dulu. Ini tidak memakan waktu yang banyak, cuma 10 menit kok. Oke, jadi bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Jadi tadi di grup itu saya sudah pasang di deskripsinya terkait dengan link penugasan. Jadi bisa langsung diklik saja. Sudah kelihatan ya, Pak Rival? Sudah. Ini penugasan pelatihan, bisa diklik saja. Maka akan Di deskripsi Pak Di. Deskripsi, maka akan langsung membuka form yang dimana di situ hanya ada 2, nama sekolah dan link Google Site. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofyan cara mendapatkan link Google Site. Nah, bagaimana sih penugasannya? Silahkan baca di deskripsi form. Di sini ada keterangan berikut adalah form pengumpulan link website tugas. Silahkan baca juknis penugasan di sini. Jadi nanti silahkan diklik saja yang kata di sini. Nanti akan membuka bagaimana juknis penugasannya ya. Yang pertama itu tugasnya mendesain website berbasis Google Site.
menggunakan akun belajar.id berisi konten info terkini kegiatan organisasi seperti tadi jelaskan oleh Pak Sofyan, kemudian persuratan yang dibawakan oleh Pak Rival, kemudian formulir kegiatan juga yang dibawakan oleh Pak Sofyan, dan galeri dokumentasi kegiatan, dan yang terakhir adalah poster. Jadi setiap tim sekolah membuat satu website di Google Site, isinya ada konten-konten ini. Nah, nanti link websitenya itulah yang kemudian akan dikirimkan di sini di form ini. Untuk juknisnya kelihatan ya tadi? Tidak? Ya, ini sudah kelihatan formnya? Ya, Jadi sudah kelihatan Pak, sudah. Seperti ini ya, hanya ada nama sekolah dan diminta di sini link Google Site. Untuk juknisnya silahkan klik saja yang kata di sini. Ketika adik-adik mengklik kata di sini, itu akan membuka penjelasan terkait dengan tugasnya itu. Jadi tugasnya mendesain website. Jadi setiap tim sekolah membuat website yang berisi konten ini, info terkini, kegiatan organisasi, persuratan, permiliatan, galeri dokumentasi, dan poster. Untuk jelasnya alurnya seperti ini. Setiap tim peserta pelatihan membuat satu website. Jadi hanya satu ya, tidak perlu per orang. Jadi satu website untuk perwakilan sekolah. Kemudian website itu berisi konten info terkini kegiatan organisasi, persuratan, formulir kegiatan, galeri dokumentasi, dan poster. Nah, kemudian websitenya itu dikumpulkan melalui link yang tadi yang ada di deskripsi grup. Batas pengisiannya itu hingga pukul 12 malam hari Minggu tanggal 22 Oktober. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian bagi ketua forum ya, untuk menyampaikan ke teman-teman pengurus OSIS yang lain ya, untuk penugasannya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Pak. Semoga Pak Sandi. Ya. Pak Sandi, mungkin itu coba diperjelas dulu ini formulir kegiatan atau apa sih daftar hadir kegiatan? Yang penting bentuk form yang entah itu absensi atau apa saja yang terkait dengan Google Form. Iya, daftar hadir tadi ya. Ya, kalau diajarkan tentang daftar hadir ya silakan dibuat daftar hadir. Yang terpenting kita hanya ingin melihat bagaimana pemahaman adik-adik terkait Google Form ini. Itu. Termasuk juga mungkin mengingatkan Dinda Mohemin bahwasanya link dari ini nanti laporannya itu akan kita laporkan ke Pak Safar ya, Ketua MKKS SMA dan Ketua MKKS SMK ya Pak Di. Begitu mungkin Pak Sandi Di ya, sebagai Pak. laporan. Iya Pak, ya Pak. Oke, jadi itu pemaparan terkait penugasan nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita akhiri. Namun jika tidak ada dan ada yang kurang jelas berikutnya, bisa lempar di grup saja. Oke, saya kembalikan ke Pak Rival. Silakan Pak Rival. Ya, terima kasih Pak Sandi. Jadi adik-adik yang masih bertahan, jadi untuk keseluruhan penugasannya ini menjadi penugasan terakhir untuk adik-adik semua terkait keseluruhan materi yang telah dipelajari dari awal sampai pada malam hari ini. Materi terakhir itu Google Site. Jadi untuk cek penugasannya, nanti dicek saja di kolom deskripsi WhatsApp grupnya. Jadi di situ nanti sudah ada semua ketentuannya. Ketika diklik akan langsung diarahkan, tinggal mengisi nama sekolah dengan link Google Site-nya. Kemudian untuk ketentuannya sudah terlampir. Setelah judul formnya itu, boleh langsung diklik. Yang berikut adalah form pengumpulan link website tugas. Jadi silahkan dibaca juknis penugasannya bagaimana. Jadi ini per tim saja untuk adik-adik semua.
Saya rasa cukup jelas sekali di juknisnya juga ketentuannya bagaimana, cukup dibaca, disimak baik-baik saja, kemudian diikuti sesuai ketentuan yang ada di juknis. Ya, bagaimana adik-adik? Ada yang mau dipertanyakan terkait penugasan akhir? Kalau yang tersisa sudah paham terkait tugasnya, boleh kalau memang hendak mau bersuara secara langsung adik-adik, boleh kirim reaksi emot atau boleh menyampaikan di kolom chat jika sudah paham terkait penugasan akhirnya. Bagaimana adik-adik, boleh menjawab? Atau ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan terkait penugasan akhirnya. Silakan. Kayaknya sudah aman mungkin Pak. Ya, ada Formulir atau absensi Pak. formulir atau ya. absensi. Ya, jadi pakai absensi Pak, absensi deh Mohaimin. Seperti yang disampaikan tadi Pak Sopyan, karena yang diajarkan tentang absensi, jadi nanti terkait Google Form-nya itu yang dilampirkan di penugasannya itu adalah absensi untuk Google Form-nya. Ya, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Siap, sama-sama untuk Mohaimin. Mungkin dari Anissa atau Gita, ada Habibi, Lukman, Samsina, Ulfaira, Wika. Kalau gitu mungkin. Ya, mungkin sudah tidak ada ya yang ingin ditanyakan, sudah jelas. Yang bertanya ini Pak. Nah, iya, jika masih ada yang kurang dipahami nanti, boleh sampaikan lewat WhatsApp grupnya. Nah, insya Allah kita akan berusaha untuk bantu dan menjawab jika masih ada kendala nantinya ketika dipraktikkan oleh adik-adik. Nanti disampaikan saja di grup jika masih ada kendala. Oke, saya rasa cukup ya untuk malam ini, mengingat juga sekarang kurang dari 5 menit sudah menunjukkan 10:30. Ya, memang jam-jam untuk istirahat. Ya, jadi jika sudah tidak ada yang ditanyakan oleh adik-adik semua, mungkin untuk sesi malam ini kita akan tutup. Ya, jadi banyak-banyak terima kasih untuk kakak-kakak semua yang selaku pemateri sudah mau berbagi dengan adik-adik semua. Ucapan terima kasih juga untuk adik-adik peserta upgrading yang telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk sama-sama menerima materi pada malam hari ini. Jadi ini merupakan suatu langkah untuk adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik ini ingin menjadi bagian dari suatu perubahan. Mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Sandi atau yang lain, Pak Sopyan, Pak Yusran, sebelum ditutup? Aman Pak Rifat. Oh, ya. Juga siap aman ya. Pak Rifal. Ya, oke. Terima kasih. Saya rasa cukup. Sekali lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat sampai pada malam hari ini. Semoga ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi di lain waktu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya, kepada kakak-kakak pemateri yang mau berbagi dengan adik-adik semua. Saya rasa cukup untuk sesi kita pada malam hari ini.
Iya, jadi satu pesan saya, karya adalah nyata, selebihnya semu. Mungkin itu sedikit pesan untuk adik-adik, mungkin bisa ya direnungkan sedikit. Ya, itu kata akhir dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita sama-sama menutup sesi meet kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusran, rekaman ingat Pak Yusran.